اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, para pemimpin, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dapat saya sebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang balik sekali lagi, mudah-mudahan tak mati dia sekali lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu nikmat baru terasa dia sebagai nikmat ketika dia hilang dari diri kita. Barulah dia terasa nikmat. Mana buktinya? Tadi baru terasa nikmat lampu ketika dia hilang. Kalau setiap hari kita petik stop kontak hidup lampu, setiap kita putar keran berjalan air, kita tak menganggapnya nikmat. Tapi ketika tangan sedang kotor, putar keran tak mengalir, barulah terasa betapa nikmatnya air. Ketika mati lampu, baru dimulai muqaddimah, barulah terasa nikmatnya. Oleh sebab itu kita tak mesti bersyukur ketika nikmat itu hilang. Sebelum dia hilang, kita sudah ambil pelajaran dari nikmat ketika nikmat orang lain dicabut Allah Ta'ala. Itulah mengapa kita disuruh melihat orang sakit. Idza maridha, kalau sakit saudaramu fa'udhu, tengok dia, kunjungi dia. Mengapa disuruh? Supaya bersyukur bahwa begitu rasanya sakit. Mungkin bapak ibu pergi ke rumah sakit, melihat kawan yang sakit. Di ruangan mana? Di lantai 3, kata teman, saudara, kerabat, sahabat. Apa nama ruangannya? Biasa ruangan melati, ruangan anggrek, ruangan mawar. Ini lain nama ruangannya. Apa ruangannya? ICU. Saya heran, apalah arti ICU ini. Sampai saya ke dalam, saya lihat kaca. Rupanya makna ICU itu ICU. ICU, aku melihat kamu, you don't see me, kamu tak bisa melihat aku. Kita yang bisa menengok dia, dia tak bisa melihat kita. Disitulah baru datang syukur kepada Allah. Tapi jangan kuat-kuat, nanti menengok orang sakit, alhamdulillah, marah keluarganya, tersinggung. Maknanya kita bersyukur kepada Allah, ada suatu nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memandang nikmat, setiap orang melihat sesuatu itu nikmat berdasarkan kepentingan yang dia punya. Pedagang, menurut pedagang nikmat itu ya keuntungan, lebih dari modal, itulah nikmat. Guru, nikmat guru adalah ketika murid-muridnya berhasil, sukses, dapat dia menjelaskan pelajaran di kelas, itulah nikmat. Petani, menurut petani nikmat adalah hujan, karena dia berharap dengan hujan turun tanamannya tumbuh menghijau, bertunas, berbuah. Tapi tak semua petani suka hujan. Bapak ibu yang tanam karet tak juga suka hujan. Yang punya kebun kelapa sawit yang suka hujan. Apa maknanya? Lain cara pandang orang melihat suatu nikmat. Tapi di antara sekian banyak nikmat yang diberikan Allah, berapa puluh Pak Ustadz, berapa ratus Pak Ustadz, berapa juta nikmat itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu nikmatullah, kalau kamu mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tak dapat kamu hitung. Apa sanggup kita hari ini, malam ini menghitung berapa detak jantung? Apa sanggup malam ini kita menghitung berapa hembusan napas? Apa sanggup kita menghitung berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang?
Apa sanggup kita menghitung berapa kedipan mata? Tak dapat menghitung. Maka kata Allah, la tuhsuha. Malam ini kita tidak ingin menghitung-hitung nikmat Allah. Nikmat begitu banyak, tapi kita mau melihat nikmat yang besar. Malam ini kita tak usah hitung yang tahun lalu, bulan lalu, minggu kemarin. Kita hitung dari sejak malam ni kita langkahkan tapak kaki ke masjid ini saja, Bapak Ibu, nikmat besar. Apa kata Nabi SAW? Man sallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama salla nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti salat setengah malam. Kalaulah isya itu pukul 7.30, selesai kita isya pukul 8, nanti subuh insyaallah pukul 5:05, berarti dari pukul 8 ke pukul 5 lebih kurang 9 jam. 9 jam kalau dibagi 2, 4 jam setengah. Siapa di antara kita yang sanggup solat 4 jam setengah? Tak ada. Tapi kata Nabi, ada orang yang dapat pahala salat setengah malam, 4 jam setengah. Siapa itu? Man sallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama salla nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti salat setengah malam. Satu rakaat kita di masjid ni tak sama dengan satu rakaat di rumah. Salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatul fazzi, lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa 20 darajah, 27 derajat. Langkah-langkah tapak kaki Bapak Ibu malam ini bernilai 27 rakaat, bernilai salat setengah malam. Dan ada satu keutamaan lain yang tak didapatkan kecuali orang yang berada di Palestina yang memperjuangkan jihad fisabilillah. Tapi itu juga kita dapatkan malam ini, karena Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqamah melaksanakan ini sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi keutamaan 27 rakaat, keutamaan salat setengah malam, keutamaan jihad fisabilillah, apakah semua itu akan diperoleh oleh semua orang muslim? Tidak. Mengapa begitu? Ada orang-orang yang amalnya, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur amalnya. Kalau Bapak Ibu duduk di depan rumah, melihat pohon kayu di depan rumah yang daunnya banyak kering, sekarang musim hujan, lalu datang angin bertiup kencang, sekali hembus angin habis gugur daun kayu, tinggal ranting-rantingnya saja. Begitulah amal orang yang mati tak membawa iman, gugur. 27 derajat gugur, salat setengah malam gugur, tahajud witir duha gugur, sedekah infak zakat sedekah gugur, pergi ke Makkah haji umrah dapat setahun 2 kali gugur. Ulaika habitat a'maluhum, ancaman orang mati tak membawa iman. Yang kedua, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tak kami timbang amalnya. Padahal kita mau beramal ini ditimbang, karena kata Allah dalam Al-Quran, faman thaqulat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, siapa yang timbangan amalnya berat kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dialah yang hidup dalam kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat amal ditimbang, mesti mati membawa iman. Kalau mati tak membawa iman, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tak kami timbang amal. Amal macam pohon kayu yang berguguran, amal seperti orang yang tak ditimbang. Yang ketiga paling mengerikan, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin, amal mereka kami datangkan, karena Allah Ta'ala berjanji dalam Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar debu, sebesar kapur, sebesar butiran tepung,
bukan pasir, ada lebih kecil daripada pasir. Tepung, molekul sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah samudera yang luas, di tengah malam yang kelam. Tak ada yang lebih kecil daripada itu akan ditunjukkan Allah Ta'ala. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun amalmu itu akan yarah, akan ditengok mata. Dan Allah tak mungkin ingkar janji, karena selalu kita sebut Allah itu innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak ingkar janji Allah. Maka Allah Ta'ala tunjukkan, wa qadimna ma 'amilu min amalin, ini salatmu, ini zakatmu, ini infakmu, ini sedekahmu, ini tausiahmu, ini bacaan Quran, amalnya banyak. Wa qadimna, kami datangkan. Tapi malangnya nasib, sesudah amal tadi didatangkan, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalnya itu macam debu ditiup angin. Bapak Ibu kalau pergi ke gurun pasir, itu bukit bisa ditiup angin. Bukit pasir itu pagi di sini, petang bisa pindah. Bukit bisa ditiup angin. Tapi ada orang yang amalnya bukan macam bukit ditiup angin, macam debu ditiup angin. Ambil debu, tepung, hembus sekali, hembus napas kuat, tak tersisa sedikit pun. Begitulah amal orang yang mati tak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini yang kita kaji adalah bagaimana menjaga iman supaya dapat kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang arsitek akan mengajarkan bagaimana cara merawat rumah supaya rumah ini awet, tahan sekian puluh tahun. Seorang pakar mesin bengkel akan mengajarkan bagaimana merawat mesin sepeda motor supaya tahan bertahun-tahun. Seorang pakar keramik akan mengajarkan bagaimana merawat perhiasan keramik Bapak Ibu di rumah. Seorang ahli ukir kayu jati dari Jepara akan mengajarkan bagaimana merawat supaya tak masuk rayap ke dalam. Tapi ada satu yang sangat penting. Kenapa begitu? Karena sehebat-hebat kita merawat kayu Jepara, belum ada orang mati membawa kursi Jepara lagi. Sehebat-hebat pandai membawa mobil, kendaraan, merawat hebat, belum ada sampai sekarang orang mati membawa mobil lagi. Kalaupun dia mengiring hanya sampai ke pelataran parkir saja. Tapi yang dibawa mati itu adalah iman. Itulah mengapa selesai zikir la ilaha illallah, apa kita ucapkan sehabis tahlil, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita berharap dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa setiap selesai salat doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutup umur kami ini dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina, jangan kau tutup usia kami bisu'il khatimah, dengan su'ul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Mati membawa iman. Apa su'ul khatimah? Mati tak membawa iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan kita ni beriman? Kapan kita ni bersyahadat? Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min mauludin, tak ada satupun anak Adam yang lahir ke atas dunia ini, illa yuladu alal fitrah, melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Ada orang mengartikan fitrah katanya kain putih yang kosong belum belukis. Ada orang mengartikan fitrah katanya kampas kosong yang belum digambar. Ada orang mengartikan fitrah kertas tisu yang belum terkena noda. Makna fitrah kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Itulah makna fitrah. Apa maknanya? Kalau makna fitrah itu artinya fitratul Islam, maknanya setiap anak yang lahir itu dia sudah Islam. Ma min mauludin, tak ada satupun yang lahir
illa yuladu 'alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitratul Islam. Jadi tak betul ungkapan orang yang mengatakan mari kita tanamkan iman ke dalam diri anak-anak kita. Tak, karena kita bukan dikasih kebun kosong, kita bukan beli tanah kosong, dia sudah bertanam. Siapa yang menanamkannya? Allah Ta'ala. Kapan dia menanamkannya? Dulu ketika Allah Ta'ala mengumpulkan semua roh manusia. Apa kata Allah dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz, ingatlah. Ayat ini diawali, dipangkal dengan ingatlah. Mengapa ingatlah? Karena kita tak ada yang ingat. Kalau ada bapak yang ingat, boleh angkat tangan. Saya ingat Pak Ustaz. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah perjanjian dari anak cucu keturunan Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil persaksian terhadap diri mereka. Tadi kita salat mengucapkan asyhadu, tapi Allah Ta'ala dulu bukan asyhadu, ashhada. Asyhadu, aku bersaksi. Asyhada, Allah Ta'ala mengambil persaksian. Ala anfusihim, kita diambil persaksian. Waktu itu apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua kita menjawab waktu itu. Pak Camat, saya, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, anak-anak, saudara-saudari, hadirin yang tua yang muda, semua kita bersaksi waktu itu. Apa kata kita waktu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Waktu itu kita semua menjawab, bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itulah persaksian iman yang pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Allah di ujung ayat? Antaqulu yaumal qiyamati, kamu nanti akan mengatakan pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, kami tak ingat sama sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita kenang-kenang, kita ingat-ingat, mungkin ketika saya katakan semua kita mengambil sumpah sudah di hadapan Allah, sudah diambil persaksian, mungkin terlintas di pikiran Bapak Ibu, Pak Ustadz, nampaknya saya tak hadir waktu acara itu. Kita hadir, tapi kita tak ingat. Karena kita tidak ingat itulah maka malam ini kita ingat mengingatkan. Dikirim Allah Ta'ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan itu. Karena siapapun tak ingat. Filosof Aristoteles, Thales, Demokritos, Sokrates tak ada yang ingat. Pemikir yang jenius tak ingat. Yang mengingatkan kita Nabi Muhammad datang bawa Al-Quran. Ini bukan dari akal, ini bukan dari hatinya, ini dibawa wama yantiqu anil hawa, dia tak bicara mengikuti hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran disebutkan kita sudah mengambil persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu orang tua bukan disuruh menanamkan iman ke dalam, sudah ditanamkan, masing-masing sudah diberi benih. Diibaratkan bapak ibu punya anak 5 orang, masing-masing dikasih benih. Ini benih karet untuk kamu, ini bibit karet untuk kamu, ini bibit karet untuk kamu. 5-5-nya dapat, tapi apakah semuanya akan tumbuh subur? Tidak. Ada yang karetnya mati. Kenapa mati? Tak dia tanam dengan baik. Ada pula yang sempat dia tanam, tapi ditanamnya ke gurun pasir, tak mau hidup. Karet tak ada hidup di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Maroko, karena dia hidupnya di iklim tropis di tempat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang lahir dia membawa persaksian yang sudah dipersaksikan di hadapan Allah. Tapi apakah tumbuh? Tidak tumbuh. Banyak yang mati di tengah jalan. Mengapa tidak tumbuh? Karena tidak disiram. Apa alat penyiramnya? Alat penyiramnya adalah ilmu. Itulah mengapa setelah Kitabul Iman ditulis di dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, kitab
ilmu. Kenapa ilmu? Ilmu itulah yang menyebabkan iman menjadi tumbuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak orang yang mati tidak membawa iman karena imannya mati sebelum dia mati. Sebelum dia mati, imannya sudah mati duluan. Oleh sebab itu kita banyak berkawan dengan mayat, berjalan mayat, sekantor dengan mayat, seperjalanan dengan mayat. Kenapa begitu? Orang yang imannya sudah mati duluan sebelum jasadnya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana menumbuhkan iman? Disiram. Apa alat penyiramnya? Ilmu. Maka malam ini kita sebenarnya sedang menyiram iman. Jadi Bapak Ibu kalau pulang jumpa sama tetangga, "Bu, dari mana?" "Dari masjid." "Ada pengajian?" "Tidak." Apa acaranya? Acara menyiram iman supaya dia tumbuh. Itulah mengapa laki-laki baligh berakal, tidak musafir, tidak sakit, wajib datang ke masjid seminggu sekali, sepekan sekali, 24 jam kali 7, ada satu hari dia wajib datang ke masjid. Untuk apa? Menyiram iman. Siapa yang menyiram? Khatib naik ke atas mimbar. Apa kata si khatib? "Usikum wa nafsi bitaqwallah." Masuklah siram. Tapi zaman sekarang banyak orang yang tak kena siram. Kenapa? Waktu khatib menyiram dia tidur, tak kena siram. Justru waktu khatib menyiram itulah waktu yang paling sedap tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, "Pak Ustaz, kalau kata Pak Ustaz laki-laki baligh berakal sehat tak musafir wajib disiram seminggu sekali supaya imannya tumbuh, mengapa perempuan tak wajib?" Perempuan tidak disiram si khatib. Siapa menyiram dia? Suaminya. Suaminya pulang dari sholat Jumat, balik ke rumah, dia ceritakan pada istrinya, "Wahai istriku, belahan jiwaku, tadi kata khatib Jumat begini begini begini." Supaya apa? Supaya ada hubungan emosional. Suami dan istri tidak berbicara masalah uang belanja saja, tapi dia bercerita tentang bagaimana pendidikan agama. Sekarang banyak suami tak dapat menceritakan isi khutbah. Kenapa? Karena dari assalamualaikum sampai iqamat pun dia tak bangun. Kawan sebelah, "Pak bangkit ke atas." Allah, dia bangun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mari hadiri pengajian di masjid, surau, musala, langgar, pengajian TV, pengajian radio. Itu untuk apa? Menumbuhkan iman. Sekarang banyak orang imannya mati. Mengapa begitu? Bukan sekedar mati, karena memang dimatikan. Kalau mati dia mati sendiri. Tapi memang sekarang ada program iman itu memang sengaja dimatikan. Inilah air yang paling manjur menyiram iman, Al-Quran. Tapi umat ini sengaja dijauhkan dari Quran. Ini umat Islam, ini Al-Quran. Dulu sejalan. Ketika Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana perilaku, tindak tanduk, perbuatan Rasulullah?" Apa jawab Aisyah? "Khuluquhul Quran." Akhlak Nabi itu Quran. Sekarang umat Muhammad dijauhkan. Ini umatnya, ini Qurannya. Timur dan barat. Bagaimana cara menjauhkannya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Quran ini pakai bahasa Arab. Salat kita pakai bahasa Arab. Hadis pakai bahasa Arab. Buku fikih pakai bahasa Arab. Tadi kita salat dari Al-Fatihah sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam pakai bahasa Arab. Tapi tengoklah jadwal roster pelajaran dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, ada tak pelajaran bahasa Arab? Kecuali yang sekolah pesantren, SDIT, sekolah plus, sekolah full day, sekolah Islam terpadu, barulah dimasukkan muatan bahasa Arab. Apa maknanya? Umat ini mau dimatikan. Sudahlah masuk pendidikan agama, cuman berapa jam. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah tengok roster pelajaran anak-anak.
SD 2 jam seminggu, SMP 2 jam seminggu, SMA 2 jam seminggu, kuliah 2 SKS semester pertama. Disitulah dia belajar agama Islam. 2 SKS itu 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong akhir semester, tinggal 13. Boleh cabut 25% tak masuk. 3 kali dia tak datang, tinggal 10. Yang 10 kali itulah dia belajar fikih, tafsir, hadis, akidah, akhlak. Apa yang dapat diharapkan? Akhirnya apa? Lahirlah generasi yang imannya mati. Ketika imannya mati, pemerintah heboh, alim ulama dipersalahkan, orang tua pun bingung menghadapi generasi geng motor, menghadapi generasi tawuran, menghadapi generasi free sex, seks bebas. Sebelum menikah MBA, married by accident, kata orang barat, menikah karena kecelakaan. Apa sebab ini? Iman mati di tengah jalan. Tapi orang kita ini orang paling baik. Sudahlah imannya mati di tengah jalan waktu muda, tapi ketika tua dibawa ke masjid, ditanya oleh imam, apakah jenazah yang akan kita kubur ni orang beriman? Ya, kata kita ramai-ramai. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan dijauhkan dia dari Al-Qur'an. Dulu orang Melayu semuanya pakai huruf Arab Melayu. Datuk nenek kita, saya masih ingat dulu mereka baca perukunan Arab Melayu. Kitab yang ditulis oleh mufti dari kerajaan Banjar itu Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari, bahasa Melayu. Kitab yang ditulis oleh mufti kerajaan Aceh, Siratal Mustaqim, ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, bahasa Melayu. Kitab Durun Nafis ditulis oleh ulama dari Sambas, bahasa Melayu. Bahasa Melayu tapi tulisnya Arab Melayu. Datang Belanda, akhirnya kita pun berubah pakai tulis Latin. Kita tak sadar tulis Latin itu tak salah, tapi yang jadi masalah apa? Setelah pindah ke tulis Latin, banyak orang buta huruf Al-Quran, tak dapat lagi membaca Arab Melayu. Kalaulah kita masih bisa membaca Arab Melayu, insya Allah bisa baca Quran. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah, setelah otonomi daerah, maka setiap daerah masing-masing boleh memunculkan lagi Arab Melayu. Provinsi Riau dimunculkan lagi tulis Arab Melayu. Maka Bapak Ibu ke Pekanbaru atau di tempat kita tertulis Jalan Sudirman pakai alif sama nun, tulis Arab Melayu. Tapi apakah diajarkan di sekolah? Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa iman banyak mati akibat tidak disiram oleh ilmu. Kalau masjid kita ini setiap sebulan sekali diadakan majelis ilmu, di samping itu ada pula kultum, ada pengajian, itu tak lain tak bukan adalah untuk menghidupkan iman supaya jangan sampai dia mati di tengah jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia disiram, tumbuh dia. Tapi iman ini kalau dia hanya sekedar tumbuh, bercabang, bertunas, berdaun, tak ada gunanya. Dia mesti berbuah. Bagaimana membuahkan iman? Iman itu baru berbuah kalau dia beramal, ada amal. Maka iman pun dibawa dia beramal. Pertama, benih. Benih kalau tak disiram mati. Disiram pakai ilmu, tumbuh, bercabang, bertunas, berdahan, tapi tak berputik, tak berbunga, tak berbuah. Bagaimana membuatnya menjadi berbuah? Maka ilmu yang sudah dituntut tadi mesti diamalkan. Maka yang paling kita takutkan adalah orang yang bertambah ilmu tapi tak bertambah amal. Akhirnya apa? Ilmu hanya sekedar pengetahuan saja. Na'udzubillah.
Nanti di akhirat akan ditanya. Apa yang akan ditanya di akhirat? An ilmihi fima amil. Ilmu sudahkah diamalkan atau belum? Kita hidupkan TV, lalu di TV nampak pengajian. Pengajiannya sederhana. Apa kata ustadz yang ada di TV menjelaskan? Menjelaskan tentang bahaya lidah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu? Siapa yang memakan bangkai saudara? Orang yang membicarakan aib orang lain. Tak sampai 5 menit kita pun pindah channel yang lain karena ada sinetron kesayangan. Apakah itu hanya sekedar maklumat macam menonton liputan 6 berita? Tidak. Itu ilmu. Ilmu diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu tadi akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula setelah kita kaji malam ini tentang ilmu mesti diamalkan, nanti bapak ibu balik, oh kalau begitu tak usah banyak-banyak ikut pengajian nih nampaknya Pak Ustaz. Tidak, kita tetap ikut pengajian, tapi yang sudah kita tuntut, kita dengar, kita hafal, kita paham, kita renungkan, itu kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, malam ini di awal kaji tadi saja sudah kita kaji tentang keutamaan salat isya berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti salat setengah malam. Maka kalau dituntut seperti ini, insyaallah kita akan tetap laksanakan salat isya berjamaah. Tadi sudah pula kita kaji tentang man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Maka insyaallah kita pun akan laksanakan itu sampai akhir hayat. Kalau tidak kita laksanakan, maka dia termasuk pokok kayu yang tak berbuah. Kalau pokok kayu tak berbuah, mungkin dapat bernaung ketika panas terik, tapi dia juga menjadi menyampah saja daunnya, karena tak dapat mendatangkan manfaat yang lebih sempurna. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak orang pokok imannya tak berbuah gara-gara tidak beramal. Banyak yang tak sempat tumbuh bercabang dan tak bertunas gara-gara tidak disiram. Kalau malam ini kita datang, saya yakin dan percaya malam ini ibu punya kegiatan, adik-adik yang sekolah kuliah punya beban, bapak-bapak pula punya aktivitas persiapan untuk besok bekerja. Tapi malam ini kita luangkan waktu, langkahkan kaki ringan. Apa sebab? Insya Allah iman masih bertunas bercabang, dan insya Allah iman akan berbuah. Ibarat pohon yang rindang, kita sudah tengok dia sudah tumbuh, sudah bertunas, sudah bercabang, sudah berdahan, sudah berputih, sudah berbuah. Oh, kalau begitu pohon iman sudah lengkap dan sempurna. Nampaknya ya, tapi ada yang mengkhawatirkan. Apa yang mengkhawatirkan? Datang ulat memakan dahannya, datang wereng kuman penyakit memakan daunnya. Kalau tak dijaga, maka dia pun akan mati juga. Oleh sebab itu proses yang keempat, 4 poin ini saja yang kita kaji malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Keluar kita dari masjid ini Bapak Ibu dapat simpulkan 4 perkara. Pertama, masing-masing kita lahir membawa iman. Yang kedua, iman tak tumbuh kalau tak disiram, maka disiram dia dengan ilmu. Yang ketiga, sudah tumbuh tak akan berbuah, maka buahkan dia dengan amal. Sekarang masuk yang keempat. Apa itu? Pohon yang berbuah tadi, nampak Bapak Ibu mungkin pernah mengalami kekecewaan. Nampak buahnya bagus, buah jambu besar, ketika diambil dibelah tak dapat dimakan, hancur belendir, dimakan ulat. Apa sebab? Karena dia tak dijaga. Iman pun begitu. Datang ulat memakan daunnya, datang ulat masuk ke dalam buahnya, datang kuman memakan ranting dahannya, datang pula menggigit akarnya, dia pun bisa mati. Apa itu? Maka dia mesti dijaga. Kalau padi
tahu orang menjaganya. Bagaimana menjaga padi supaya tak ada dimakan wereng? Disemprotkan racun. Bagaimana buah apel supaya tak dimakan ulat? Disemprotkan pestisida, racun yang diimpor. Tapi kalau iman ni bagaimana iman supaya tak dimakan oleh kuman penyakit? Maka dia dijaga dengan keikhlasan. Ikhlas. Itulah mengapa dalam Al-Quran disebutkan wa ma umiru, tidaklah manusia itu diperintahkan untuk beribadah illa liya'budullah, melainkan beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas. Apa makna ikhlas? Kalau bapak ibu pergi ke Makkah membeli air itu kalau bercampur dia dengan kopi disebut air kopi, kalau bercampur dia dengan teh disebut air teh, kalau diisi dia dengan soda disebut air soda. Tapi kalau air ini tak bercampur apa-apa maka dia disebut dengan al-ma'ul khalis. Al-ma' air, khalis diambil dari 3 huruf kha lam sa, khalis, air yang ikhlas. Kenapa disebut air ikhlas? Air yang tak bercampur apa-apa. Beras, kalau di dalam tu masih ada antah, ada ulat, ada batu, disebut di situ berat bruto, berat kotor, masuk berat sampah, masuk berat goni. Tapi kalau bersih hanya berat berasnya saja disebut berat neto. Berat neto bahasa Arabnya al-waznul khalis. Apa maknanya? Berat bersih, tak ada ulat, tak ada antah, tak ada batu, tak ada sampah, tak ada keranjang, bersih. Air yang tak bercampur disebut air yang ikhlas. Berat beras yang tak bercampur sampah disebut dengan berat yang khalis. Apa maknanya? Orang beribadah kepada Allah tak bercampur dengan apapun. Nanti di akhirat dikumpulkan Allah Ta'ala 3 kelompok, 1, 2, 3. Yang satu beribadah karena Isa. Apa kata Allah? Dulu kalian menyumbang banyak, beribadah banyak, tolong menolong banyak, memikirkan orang lain banyak, tapi kalian beribadah bukan karena aku, tapi beribadahnya karena Isa. Itulah para penyembah Yesus Kristus. Cari Isa. Aku tak mau beri balasan pada orang yang beribadah karena Isa. Ini orang Nasrani, tak dibalas Allah Ta'ala. Yang satu lagi kelompok beribadah karena Uzair. Kamu dulu beribadah di dunia banyak ibadahnya, tapi beribadah karena siapa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Karena siapa beribadah? Karena Uzair. Cari Uzair, minta balasan kepada dia. Yang menyembah karena Isa, cari Isa. Yang menyembah pada Uzair, cari Uzair. Kelompok yang ketiga beribadah karena orang, beribadah karena harta, beribadah karena yang lain. Allah tak mau diduakan. Sebagaimana bersihnya air ini tak bercampur warna, tak bercampur kopi, tak bercampur gula, begitulah bersihnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita selalu mengatakan ibadah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maknanya apa? Tak bercampur di dalamnya. Orang-orang yang beribadah karena tetangga, beribadah karena mertua, beribadah karena kawan, beribadah karena sahabat, beribadah karena pujian. Apa kata Allah? Izhabu, pergi kamu. Pergi ke mana? Izhabu ila man turauna ilaih. Pergilah kamu dulu ibadah karena siapa? Kemana kamu tunjukkan? Minta kepada dia. Maka kita tak ingin ibadah kita tadi hilang seperti buah yang ranum, yang mengkal, tinggal membuka, diharapkan akan makan, tiba-tiba isinya busuk. Kenapa? Karena ibadah rusak gara-gara tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah mengapa sehari semalam orang yang tak salat duha, tidak salat tahajud, tidak tahiyatul masjid, tidak qabliyah, tidak ba'diyah, hanya salat wajib saja, maka dia 5 kali mengatakan, apa kata dia? Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku,
wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah, hanya kepada engkau saja ya Allah, tak ada yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kadang orang Islam tak sesuai apa yang dikatakannya dalam salat dengan perbuatannya di luar salat, tak sesuai pengakuannya dalam masjid dengan perlakuannya di luar masjid, tak sesuai ucapannya ketika bersama dengan Allah dengan tindak tanduknya ketika mulai menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita 24 jam sungguh kita ucapkan itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nanti zuhur diulang lagi, asar diulang lagi, maghrib diulang lagi, isya diulang lagi. Dari isya ke subuh 9 jam lebih kurang. Bangun nanti malam tahajud, witir, ulang lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Untuk apa itu? Menjaga buah supaya tak busuk dimakan ulat. Kalau ada orang haus, tidak ada buah semangka di depannya, sedih. Tapi ada yang lebih sedih daripada itu. Apa? Ada buah di depan dan berharap akan dapat menghilangkan kehausan. Diambil pisau belah, ternyata yang ditengok buah yang busuk, tak dapat menyelamatkan sama sekali. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman nilai yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berharap akan membawa harta benda, maka Bapak Ibu yang menyaksikan menengok jenazah, man syahidal janazata hatta tudfan, siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikubur ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wamal qiratan, apa 2 qirat, apa arti, apa makna, apa maksud 2 qirat ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, mislul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Apa maknanya? Supaya mata menengok orang dikubur ke liang lahat, apa yang dia bawa. Dulu jas kebesaran selalu tak tinggal, tak ada orang mati pakai jas. Dulu bukan main harta benda yang jadi kebanggaan, status sosial, tak ada orang mati bawa harta. Tapi yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Iman yang kita tumbuhkan dengan siraman ilmu, iman yang dibuat dia berbuah dengan amal, iman yang dibuat dia selamat dari proses pembusukan karena ulat, karena kuman, karena wereng, karena penyakit, dijaga dia dengan keikhlasan. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan yang kata orang singkat, sederhana, simple, tak panjang, tak lama, maka itu semuanya adalah persiapan. Hidup ini singkat, tapi sungguh pun singkat, resikonya sangat fatal. Kalau ada orang umurnya macam umur Nabi Muhammad 63 tahun, dapatkah 63 tahun itu bernilai amal sehingga dapat dibawa menghadap Allah? Tak semua orang dapat mengisi 63. Jelas-jelas hilang masa kanak-kanak 13 tahun. Anak-anak tak dihitung, hilang 13, tinggal 50. Apakah 50 itu pun bernilai semuanya menyiram, membuat buah dan membawa mati? Tidak juga. Yang 50 tahun potong per hari 24 jam, 24 jam hilang 8 jam untuk tidur, habis 8 jam untuk tidur, sisanya masuk kerja 8 jam, masuk jam 8 pulang jam 4, tinggal 8 jam lagi. Apakah yang 8 itu pun bernilai menyiram dan bertanam, bercocok tanam iman? Tidak juga. Jelas-jelas orang sekarang habis waktunya 8 jam potong untuk infotainment 3 jam, untuk sinetron, untuk box office, untuk bola. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang merenung tentang tanaman iman. Betapa khawatirnya orang tanaman kelapa sawitnya dimakan gajah. Betapa khawatirnya orang bibit kelapanya diseruduk babi. Betapa khawatirnya orang tanaman cabainya mengeluh, dia sedih, saya cabai saya keriting. Tapi dia tak sedih sama sekali. Ada tanaman yang akan dibawa menghadap Allah Ta'ala, yang kehidupannya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Apa itu? Tanaman iman. Kenapa begitu? Karena dia tak nampak.
Kalau kebun kita digarap orang, dimakan babi, diseruduk gajah, nampak dia. Tapi kalau iman kita sumbing, tak nampak oleh mata. Tapi di situ pula lah letak iman. Makanya dalam salat, dalam Quran disebutkan allazina yuqimuna salah. Tapi sebelum yuqimuna salah tu apa kata Allah? Wallazina yu'minuna bil ghaib. Percaya dulu pada yang gaib. Kalau ada orang tak percaya pada yang gaib lalu salat, tak diterima salatnya. Allazina yu'minuna bil ghaib, barulah wa yuqimuna salah. Tak diterima amal ibadah kalau tidak didasari iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, wajib puasa. Tapi baca pangkal ayatnya, yang diajak berpuasa ya ayyuhallazina amanu. Yang tak beriman tak diajak. Kalau ada orang tak beriman ikut puasa, tamu tak diundang, tak diikutkan, tak disertakan dia. Salat, allazina yuqimuna salah, baca pangkal ayatnya, allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dulu pada yang ghaib, baru wa yuqimuna salah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi tak khawatir sedikit pun tentang iman bapak dan ibu. Insyaallah ini semuanya orang-orang yang lahir membawa iman, hidup membawa iman, mati pun membawa iman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada yang kita khawatirkan. Siapa? Generasi kita yang tadi diprogramkan dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari jamaah, dijauhkan dari Islam, sehingga tumbuhlah dia dalam keadaan tidak beriman, dan na'udzubillah mati dalam keadaan tidak beriman. Padahal yang menyatukan kita di akhirat nanti bukan suku. Orang sesuku belum tentu berjumpa. Anak dengan bapak belum tentu diakui. Kurang hebat apa Nabi Nuh alaihissalam ketika dia ajak anaknya Kan'an, anak kandung Nabi Nuh, dapatkah dia bersama anaknya? Tidak. Apa sebab? Allah Ta'ala membantah. Ya bunayya, hai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke sampan aku, mari naik ke perahu bapak, ayo ikut. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku tak perlu naik ke sampan bapak, aku akan naik ke bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, anak kandung pun tak dapat ditolong kalau tak beriman. Apa kata Allah Ta'ala ketika Nabi Nuh minta tolong kepada Allah? Ya Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anakku, ya Allah tolong selamatkan dia, ya Allah, mati nanti dia di atas bukit ditelan air. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anak. Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Mengapa tak diakui anak? Padahal namanya Kan'an, anak kandung Nabi Nuh. Tapi kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, amalnya tak saleh, tak ada iman dalam dirinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Nuh tak dapat menyelamatkan akibat anak yang tak beriman. Nabi Muhammad SAW yang selalu kita mintakan syafaatnya, dapatkah dia menyelamatkan paman kandungnya Abu Talib yang 40 tahun membesarkan dia? Tak dapat. Kenapa? Iman Abu Talib mati di tengah jalan. Apa kata Nabi ketika sahabat memuji Abu Talib orangnya baik, Abu Talib orangnya santun, Abu Talib jasanya banyak? Apa kata Nabi? Huwa fi dahdahim minan nar, dia masuk dalam api neraka. Ya belu ka'bahi, ketika api itu sampai ke mata kaki Abu Talib, yaghli bihadi maruhu, mendidih otak di kepalanya, tak dapat diselamatkan. Padahal kita selalu mohon, marilah kita berselawat dan salam kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Padahal kita tak ada hubungan sama sekali dengan Nabi. Hubungan apapun kita tak punya. Hubungan darah, dia orang Arab Quraisy, kita tak keturunan Arab. Hubungan suku, dia orang suku Quraisy asli, kita tidak. Hubungan tempat, dia di Jazirah Arab, kita di Kabupaten Rokan Hulu. Hubungan waktu, dia hidup 14 abad yang lalu, sekarang kita 1434, tak ada hubungan sama sekali. Lalu apa yang menyatukan kita dengan Nabi Muhammad? Satu saja, iman. Tak
tak lain dan tak bukan. Itulah yang ingin kita jaga sampai akhir hayat kita, insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 nih kajian kita. Setiap anak lahir membawa fitratul Islam, fitratul iman. Iman ini mesti ditumbuhkan, siram dia dengan ilmu, jangan pernah bosan menuntut ilmu. Kemana-mana pengajian, yang baik ambil, yang tak baik buang jauh-jauh. Yang ketiga, dia mesti dibuat berbuah, maka laksanakan dalam bentuk amal, diamalkan. Tapi buah mungkin boleh jadi busuk, maka dia mesti dijaga dengan keikhlasan. InsyaAllah selamat ini dapatlah kita mati membawa iman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kesilapan, kata-kata tak berkenan di hati. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan 4 yang kita kaji malam ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.